Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Saifullah. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id. Saat ini kita sudah kedatangan tamu, Mbak Rahma Sofiana, yang akrab dipanggil dengan Mbak Ana. Beliau merupakan proyek lead ya dari Ummah for Earth ya, dari Greenpeace. Greenpeace adalah organisasi kampanye global independen yang menggunakan konfrontasi kreatif dan aksi tanpa kekerasan untuk memaparkan masalah lingkungan serta mencari solusi bagi masa depan yang lebih hijau dan damai. Greenpeace beraksi untuk mengubah sikap dan perilaku dalam melindungi dan menjaga lingkungan hidup, juga mendorong perdamaian. Kita sapa dulu nih Mbak Ana. Assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam. Sehat Mbak Ana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Nih Mbak, kita tanggal 28 November ini diperingati sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia. Oh, Masya Allah. Jadi temanya pohon kita aja tetap ada menanam harinya pohon. ya. Ada harinya. Ada harinya. Ada harinya. Bahkan kalau kita merujuk kepada hadis ya Mbak ya, itu Rasul itu memberikan kabar gembira bahwasanya kata beliau itu tidaklah seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman gitu ya. Kemudian tuh dimakan sama dimakan sama apa namanya? burung ya. Betul. Manusia, hewan-hewan yang lain sebagainya, itu dianggap sebagai sedekah. Masya Allah. Ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain itu sedekah sampai hari kiamat. Artinya menjadi amal jariyah. Ya, ya. Jadi ketika kita mau menanam pohon, kemudian kita merawatnya, bahkan pohon-pohon ini memberikan kemanfaatan, kemaslahatan untuk manusia, itu tentunya bukan hanya penting untuk kita kampanyekan, tapi juga ini sebagai bukti bahwasanya kita ingin menjaga bumi, karena bumi itu adalah planet, bumi rumah kita ya. Temanya adalah jaga alam, jaga masa depan. Nah, kalau kita merujuk ke dalam Al-Qur'an nih Mbak, itu ada satu buah ayat yang memperingatkan kita. Allah berfirman itu, waliyahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa ya. Jadi hendaklah khawatir, hendaklah takut gitu ya, seandainya kita itu meninggalkan generasi yang lemah. Nah, lemah ini kan bisa dari segi fisik, Betul. bisa dari segi mental, bisa dari segi spiritual, finansial, dan lain sebagainya. Dan salah satu penyebab generasi lemah itu kan problem lingkungan. Ya. Dan ketika kita bicara lingkungan, tidak lepas dari pohon. Ya. Karena pohon ini nafas kita, nafas betul. kehidupan. Nah, saya mau tanya sama Mbak Ana, bagaimana sih sebetulnya kondisi pepohonan atau hutan kita saat ini? Ya, baik Ustadz, terima kasih. Tadi saya mau berangkat dulu bicara soal nanam pohon tadi. Nanam gitu pohon, ya. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang menggelitik saya sebenarnya tadi. Tadi kan Ustadz bercerita bahwa Nabi Muhammad bahkan menganjurkan kalau besok belum kiamat tanam pohon, bisa mungkin gitu kan ya gitu. Kan Jazirah Arab tuh padang pasir gitu ya Ustadz. Jadi adanya sebuah pohon itu berarti menjadi apa ya ibaratnya ya, menjadi sebuah barang yang amat sangat atau benda hidup yang amat sangat berharga gitu ya, di Jazirah Arab gitu ya. Nah, orang-orang dulu tuh kalau melihat pohon gitu pada zaman Nabi itu seperti apa itu, Ustadz? Kalau kita lihat di Al-Quran misalnya ya, pepohonan-pepohonan yang hijau, kemudian kebun-kebun, itu selalu menjadi reward yang digambarkan oleh Al-Quran. Misalnya jannatin tajri min tahtil anhar gitu ya. Jadi nanti mereka yang masuk surga itu selalu digambarkan akan mendapatkan kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai gitu. Buat orang Indonesia itu biasa, Mbak. Iya, betul. Kita banyak gunung, banyak kebun, banyak ladang, banyak hutan gitu. Tetapi untuk bangsa Arab yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, itu menjadi sebuah gambaran reward yang luar biasa gitu. Maka ketika bangsa Arab itu mendapatkan iming-iming surga itu yang nanti akan mendapatkan, itu menjadi sebuah impian yang hendak dituju gitu. Bahkan misalnya kita di dalam ayat yang lain itu ada satu ayat yang menggambarkan bagaimana para sahabat itu berbaiat, mengikat janji dengan Rasulullah. Itu sebetulnya oleh tahta syajarah.
Di bawah pohon. Oh, di bawah pohon. Emang adem sih. Emang adem. Di bawah pohon. Emang di bawah pohon. Di bawah pohon. Jadi saya kan bertanya-tanya, ini kenapa Al-Quran menggambarkan sebuah proses perjanjian dengan Rasulullah itu disebutkan di bawah pohon. Nah, apa maksud kandungannya gitu kan? Tentunya kalau kita bicara atau merujuk pada Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang pepohonan, tanaman. Bahkan kita diminta untuk senantiasa memperhatikan pepohonan, lingkungan. Ya. Apa misalnya, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kamu yang menanam atau kami yang sungguhnya menumbuhkan tanaman itu? Kan sungguhnya Allah yang menumbuhkan. Maka disinilah kita dalam Islam itu, kalau dalam kaidah fikih itu ya, Nabi itu selalu menekankan la dharara wa la dirar, ya. Kata beliau itu, jangan kamu bikin kerusakan atau yang merugikan diri kamu maupun orang lain. Nah, kalau kita menebang pohon sembarangan, kemudian kita menghabiskan, membabat hutan, ini kan tentu merugikan. Betul. Maka prinsipnya, apalagi sudah keluar Fatwa MUI nomor 86 tahun 2023, ya kan, mengenai perubahan iklim global. Diantaranya salah satu yang ditetapkan di dalam fatwa itu adalah setiap perilaku ataupun tindak tanduk yang bisa merusak alam itu hukumnya haram. Betul. Nah, bagaimana sebetulnya kondisi nih, Mbak? Nih, balik lagi tadi ke pertanyaan tadi. Kalau kita ingat gitu ya, Indonesia nih dinobatkan sebagai paru-paru dunia. Betul. Ya kan, sering dengar kan ya Ustaz, sering. paru-paru dunia. Itu karena memang wilayah hutan tropis kita dari mulai Pulau Sumatera ujung sampai ke timur ke Papua itu sangat kaya gitu ya. Namun sayangnya akhir-akhir ini banyak sekali eksploitasi alam, terutama hutan, itu dibabat gitu ya, dihabiskan untuk kebutuhan industri. Jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, sekarang Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengekspor kelapa sawit terbesar gitu di dunia. Nah, untuk kebutuhan itu, kelapa sawit untuk apa sih gunanya? Banyak memang. Minyak kelapa sawit itu digunakan berbagai kebutuhan rumah tangga gitu ya, dari mulai sabun cuci, sabun untuk kita mandi, pasta gigi dan lain-lain. Nah, kebanyakan memang untuk kebutuhan rumah tangga. Namun sayangnya pemanfaatan sumber daya alam ini menjadi eksploitatif atau berlebihan. Sehingga daya pulihnya itu tidak sebanding dengan laju kerusakan yang terjadi. Begitu. Nah, bicara soal tadi bagaimana reward gitu ya, orang-orang menganggap bahwa sebuah pohon atau sebuah kebun itu sebagai sesuatu yang berharga. Beberapa masyarakat adat di Indonesia yang tinggal di sekitar hutan itu juga menganggap hutan itu malah sebagai ibu mereka. Karena mereka mencari makan, berburu, kemudian menemukan obat dari tanaman. Itu semuanya berasalnya dari hutan. Tempat berlindungnya hewan-hewan. Makanya banyak di beberapa tempat, termasuk di Kalimantan dan di Papua, masyarakat adat itu mempunyai tingkatan. Ini ada hutan terlarang, hutan yang sama sekali tidak boleh dimasuki atau ditebang atau dimanfaatkan. Ada hutan manfaat atau hutan konsumsi gitu ya. Disinilah masyarakat adat bisa meramu, kemudian cari makan dan lain-lain. Nah, sayangnya kondisi hutan kita saat ini sudah memprihatinkan. Itu tadi akibat penebangan hutan yang tidak bertanggung jawab untuk industri. Kemudian belum lagi kalau musim kering kita ada kebakaran hutan. Ya Allah. Ustaz. Kebakaran hutan ini yang paling besar waktu itu di 2015. Itu disebut bencana asap. Kita sampai transfer asap Ustaz. Ke negara tetangga Singapura dan Malaysia itu 2015. Sayangnya kondisi hutan kita sudah mulai, saya bilang rusak, sangat rusak, dan kalau dibilang Indonesia sebagai paru-paru dunia patut dipertanyakan sekarang. Paru-parunya sakit. Paru-parunya sakit. Iya betul. Kalau kita lihat misalnya nih Mbak, di dalam Islam itu kan manusia itu boleh mencari
makan, mencari rezeki gitu. Tetapi kan harus diperhatikan aspek syariatnya. Ya. Salah satu aspek syariat yang mungkin terlewat atau tidak lalu luput dari perhatian itu adalah maqasidus syariah. Tujuan dari syariat itu sendiri. Kalau kita lihat kan syariat itu dibentuk untuk litahqiqi maqasidis syariah kalau kata Imam Syatibi itu ya. Fiqhiya bima sholihim fid dini wad dunya ma'an ya. Jadi untuk kemaslahatan manusia, baik urusan agama maupun dunia secara bersamaan gitu. Artinya pada hakikatnya syariat itu untuk kemaslahatan manusia. Tetapi ketika kita tadi untuk lahan industri, tetapi akibatnya menyebabkan mafsadat, maka di sini syariat pasti melarang, pasti melarang gitu, karena dia melanggar tadi maqasidus syariah gitu. Dan Imam Ghazali misalnya di dalam ungkapan beliau itu kan, yang dimaksud maslahat itu adalah kita menjaga maksud syariat. Apa itu maksud syariat? Menjaga jiwa, menjaga agama, ya, menjaga akal, kemudian menjaga keturunan, menjaga harta. Maka kata beliau, setiap hal yang mengandung 5 unsur ini, maka dia disebut maslahat. Jadi harus diperhatikan. Diperhatikan 5 unsur itu dulu. Apakah kebijakan kita, regulasi kita, political will kita, apakah daya kita untuk melakukan sesuatu itu melanggar 5. Sudah memperhatikan 5 hal yang tadi. Dan kata beliau, dan setiap hal yang mengabaikan atau melanggar yang tadi itu 5 hal tadi itu, ya, itu disebut dengan mafsadat. Mafsadat. Nah, maka kan kalau kita bicara misalnya doa bitul maslahah gitu ya, kita mau bicara prinsip-prinsip maslahah apa sih yang emang sih maslahat sebetulnya kan? Betul. Buat usaha, buat ini. Tapi kan maslahat itu yang pertama dia tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, satu. Yang kedua, kemaslahatan itu dia tidak boleh mengorbankan kemaslahatan yang lebih besar. Oke, lebih maslahat, tapi mungkin untuk pribadi, untuk kelompoknya, tetapi dia mengabaikan kemaslahatan yang lebih besar. Yang ketiga, kemaslahatan itu harus bagian dari maqasidus syariah. Yang 5 hal tadi, gitu. Jadi disinilah kenapa syariat itu diatur, dan disinilah pentingnya para pemuka agama, para pemuka agama untuk senantiasa mengkampanyekan bagaimana menanam pohon, melestarikan lingkungan, juga tadi hutan supaya nggak habis. Bahkan katanya setiap berapa kali lapangan sepak bola itu? Setiap 1 menit 4 kali. 4 kali lapangan sepak bola habis hutan kita. Nah, betul. Ada nggak sih Mbak langkah konkret nih yang simpel-simpel yang bisa kita lakukan untuk melestarikan pohon? Sebenarnya kalau kita bicara konteksnya masyarakat kota gitu ya, memelihara pohon ya sebagaimana mestinya lah. Misalnya nih ya, yang pertama, kalau kan kadang-kadang kalau nanam pohon tuh orang suka tangan gue panas gitu. Katanya iya benar, ada tangan panas, ada tangan dingin gitu. Katanya kalau tangan dingin pohonnya tumbuhnya bagus gitu. Sebenarnya itu bisa dilakukan siapa saja gitu ya. Jadi itu mitos ya? Mitos. Okay. Yang penting kita ngerti caranya sebenarnya. Media tanamnya bagaimana, terus kemudian cara merawatnya bagaimana. Gitu. Jenis tanamannya juga penting. Jenis tanamannya juga gimana. Kemudian yang kedua, kalau yang lebih mudah lagi ya, kalau kita males nanam pohon, udah ada tuh pohon gede-gede, ya udah pohon yang gede biarin aja gitu. Pohon yang gede dibiarkan, nggak usah ngeluh daunannya pada jatuh kita capek nyapuin, nggak usah gitu. Kecuali jika pohon itu tua kemudian membahayakan, misalnya ketika hujan besar, badai gitu ya, takutnya rubuh menimpa orang gitu. Itu bolehlah kita anggap bahwa pohon itu membahayakan itu tadi gitu ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan menjaga tadi gitu ya. Ini musim kampanye nih. Iya, banyak dipaku-pakuin tuh pohon tuh. Tolong banget ini Maya gitu. Jangan, kan pohon itu memang tidak bisa bicara. Betul. Tapi dia kan juga makhluk hidup ya. Betul. Ketika ada satu bagian tubuhnya yang tersakiti atau dia merasa dirusak,
pasti itu akan merusak keseluruhan proses tumbuhnya pasti akan betul, terganggu. Keseluruhan bagian pohon itu gitu. Nah, itu yang paling mudah deh gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ya kita tetap terus kampanyekan bahwa pentingnya masyarakat adat diakui oleh negara gitu ya. Pentingnya menjaga komunitas atau masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Jangan diambil haknya, jangan dirampas haknya. Karena mereka lah sejatinya yang benar-benar menjaga hutan. Betul. Kami kalau di kota ini kan nggak ada hutannya. Nggak gitu. ada. Jadi mereka sebetulnya penjaga lingkungan. Jadi mereka lah sebenarnya. Jadi kalau kita lihat pada Al-Quran gitu ya Mbak ya, itu kan kita diberikan perspektif yang luar biasa. Misalnya kita diinformasikan bahwasanya apa yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih. Insya Allah. Jadi kita memandang pohon itu sedang bertasbih. Cuman kan kita menganggapnya seperti benda mati, makanya kenapa main ketak-ketok aja, main paku aja, main gitu kan, iket main aja, iket ya aja, kan? bahkan main tebang aja sembarangan gitu kan. Betul. Dan yang kedua, mereka itu sujud. Pohon itu sujud. Jadi semua alam raya itu sujud digambarkan dalam Al-Quran itu. Artinya mereka ini tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita bisa belajar, maka di dalam Al-Quran itu alam raya itu bisa menjadikan tafsir atau wadhikra likulli abdin munib. Jadi alam raya itu sebetulnya atau pepohonan yang kita pandang itu sebetulnya bisa mengasah mata batin kita dan menjadi nutrisi akal bagi kita sehingga kita mendapatkan peringatan untuk senantiasa memelihara lingkungan. Maka di situ dikatakan likulli abdin munib, bagi setiap hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka yang punya mindset atau mereka yang punya keyakinan bahwasanya mereka ini akan kembali kepada Allah dan setiap perilaku ini akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pasti sadar, kesadaran kolektifnya tumbuh gitu, terutama di tengah masyarakat Muslim kita yang mimbar keagamaannya juga harus diisi dengan kampanye-kampanye terhadap pemeliharaan lingkungan, menanam pohon dan lain sebagainya, juga mimbar-mimbar digital. Kan banyak tuh teman-teman kita yang bikin konten di TikTok. Ya, betul. Nah, TikTok ini dijadikan ajang untuk kampanye menanam pohon, melestarikan lingkungan. Benar. Setuju ya Mbak ya? Benar. Apalagi ditambah pemuka-pemuka agama yang mereka menyuarakan mengenai pentingnya menanam pohon, melestarikan lingkungan di berbagai mimbar, baik mimbar masjid maupun mimbar-mimbar digital. Ditambah lagi kita juga bisa berkolaborasi misalnya dengan mereka yang punya kebijakan sehingga setiap regulasi maupun kebijakan yang keluar itu basisnya ramah lingkungan. Karena ajaran kita ini kan Islam ini kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana setiap tindak tanduk kita, keputusan yang kita buat itu bisa menjadi rahmat bagi alam semesta. Betul. Terima kasih nih Mbak Ana sudah hadir di ruang tengah. Saya mau tutup dulu nih Mbak ya. Silakan. Oke. Jadi Ustadz.id merupakan sebuah platform yang hadirkan ustadz dan ustadzah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mu'alaf, khutbah Jumat, sampai kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, sehari ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini setiap topik tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama, tetapi juga oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Teman-teman, jangan sampai ketinggalan episode-episode selanjutnya di ruang tengah. Kita akan membahas topik-topik yang lebih seru, lebih menarik, dan lebih relate dengan kehidupan kita. Sampai jumpa lagi. Saya Saifullah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.